Ya bang, selamat malam. Malam. Ya, atas nama siapa bang? Bayu. Oh bang Bayu. Sebelumnya kita udah mulai kenal ya bang ya? Iya, benar. Apa sebagai apa di Hopeless ini? Kalau aku di Hopeless sendiri itu sebagai head bar. Oh bar. Head bar dia. Bar ya. Terus Hopeless ini berdiri di tahun berapa bang? Hopeless sendiri itu berdiri di 2020. 2020. Ya. Untuk Hopeless nih, ada perizinan dari RT, RW atau kelurahan setempat bang? Kalau untuk izin kita sudah ngurus semua dari RT, RW, lurah sampai ke dinas pun sudah ada semuanya. Oh sudah ada semuanya bang? Ya, sudah ada. Perizinan usaha ya bang ya? Ya, izin usahanya sudah ada semua. Berarti aman aja ya bang buat keributan segala macam. Alhamdulillah. Berarti kalau masalah kendala tuh nggak ada ya bang selama ini? Kalau kita kendalanya untuk kedai sendiri, kalau untuk yang perizinan itu nggak ada karena kalau kita event pun kita akan lapor dulu ke RT, dan sampai sekarang pun alhamdulillah nggak ada yang protes. Oh berarti ada event setiap malam minggu atau gimana bang? Kalau event kita itu di setiap Rabu malam. Oh Rabu malam. Live musik atau gimana bang? Ada live musik, kadang bisa karaoke, kadang akustik. Oh gitu ya bang. Kalau malam minggu sendiri ada acara tambahan? Kalau malam minggu itu opsional. Kalau misalkan nih di hari Rabunya cuaca nggak mendukung, bisa kita ubah ke malam minggu atau ya intinya weekend lah. Oh begitu ya bang ya. Dan terus untuk usaha ini sendiri ada kewajiban pajak atau gimana bang? Kalau kita pajak wajib tetap juga setiap tahunnya sama. Oh sama kayak usaha umumnya ya bang ya? Kita sudah lapor kan. Udah lapor ya? Kita juga sudah pernah punya surat izinnya, jadi ya setiap tahun itu wajib pajak ya. Oh setiap tahunnya wajib pajak. Untuk karyawan sendiri tuh bang, ada seperti kayak BPJS atau asuransi lainnya atau gimana bang? Kalau untuk BPJS sendiri itu belum, karena kita nggak termasuk CV atau PT. Cuman di sini kalau ibaratkan ada kendala dari karyawannya yang sangat parah atau sakit sangat parah, itu pasti ada santunan dari kitanya. Berarti ditanggung dari pihak Hopeless. Oh oke baik. Dan untuk sanksi jika ada aturan yang dilanggar dalam usaha ini dari RT atau RW bang? Kalau sampai sekarang tuh alhamdulillah belum ada sih, belum ada. Ibaratkan kita di kasarnya sanksi dari RT RW itu nggak ada sih dari kita, karena kita bersinergi juga sama RT RW. Contohnya kayak lahan parkir tuh yang ngaturnya RT. Oh yang ngatur RT ya bang? Jadi nyusun motor, mobil tuh RT. Jadi kita ibaratkan kita itu memberdayakan masyarakat setempat juga. Oke berarti masih aman-aman lah bang ya, alhamdulillah. Dan dalam pendapatan abang sendiri nih, harapan usaha Hopeless ini gimana bang? Ya, kalau pendapatannya harapannya ya untuk kedai ya, untuk Ya skala kecil atau besar? Oh ya, untuk mungkin untuk harapan kedai-kedai kopi ya. Iya betul. Beberapa kedai kopi mungkin di harapan utamanya adalah semoga lebih maju lagi maupun kedai kopi atau kafe lebih maju, lebih bisa lagi bersaing di luar seperti Jawa atau Banjarmasin lah gitu, biar kita juga lebih berkembang di UMKM gitu kan. Ya, begitu ya benar bang ya. Terus mementingkan warga setempat juga ya bang. Ya. Ya. Kalau ada event-event ya bang ya. Ya. Dan terus sebagai abang nih, pengusahaan apa yang menjadi beban saat ini yang abang hadapi? Kalau beban sih sekarang ya, untuk Ya. bulan-bulan sekarang ini kita ini lagi berkutat dengan yang namanya cuaca. Oh cuaca, hujan ya bang ya? Hujan tuh ya, cuaca yang kayak siangnya panas nih, malamnya
bisa hujan karena kebanyakan kedai-kedai kopi atau kafe itu operasionalnya dari sore ke malam. Oh, sore ke malam. Gitu. Berarti kalau siang tuh buka atau enggak, Bang? Kalau di sini kita siang buka, tetap buka aja. Kita di sini buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Oh, 9 pagi sampai 11 malam ya. Lumayan malam ya, Bang ya. Nah, ya. Dan terus ini kan kafe nih, Bang. Identik dengan anak muda yang sampai tengah malam tuh kalau nongkrong segala macam. Dan untuk warga sekitar tuh terganggu atau enggak, Pak, keramaian segala macam tuh kalau sampai saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini untuk warga sekitar tuh ya itu nggak ada komplain sama sekali di kitanya. Dan kita juga gini sudah jam 11 malam tuh musik kita kecilin dan kalau ibaratkan kata masih banyak nongkrong itu kalau misalnya ribut pasti ada yang negur, ditegur biar dikecilin suaranya. Tapi untuk warga itu aman semua. Berarti kayak malam minggu tuh sampai jam 12 pernah ya, Bang? Kalau kita sini malam minggu sampai jam 5 subuh pernah. Oh, mantap ya. Tapi alhamdulillah saat ini nggak ada ya, Bang ya? Alhamdulillah nggak ada problem. Juga kita bisa bersinergi sama warga sekitar juga. Ibarat kata kalau udah malam anak-anak yang nongkrong pun sadar diri kan. Dia kalau malam dia nggak tapi ribut. Dia komunikasi sama temannya ya sekedarnya aja, nggak yang teriak-teriak lagi gitu. Musik pun pasti dikecilin kok kalau malam itu. Saling mengerti lah pokoknya, Bang ya. Kayaknya cukup deh, Bang, pertanyaan dari kami nih. Nah, ya terima kasih atas waktu dan tempatnya bagi kami, Bang. Semoga bermanfaat bagi kami juga. Oke, terima kasih, Bang. Selamat. Kalian baru aja selesai menonton video wawancara tentang aspek hukum dan pengelolaan SDM terhadap pelaku usaha Hopeless. Selanjutnya kalian akan menonton video wawancara tentang pengelolaan MSDM terhadap pelaku usaha Query Cafe. Selamat menyaksikan. Ya, halo, Bang. Ya, halo. Kami dari SDI Sampit nih ada tugas tentang MSDM. Nah, kalau boleh tahu, Abang dengan siapa? Saya dengan Adrian Iksan. Adrian Iksan. Abang sebagai owner Query, Bang? Ya, sebagai salah satu pendiri sama pimpinan tertinggi di sini. Oke, baik, Bang. Oh, untuk Query sendiri mulanya dari tahun berapa ya, Bang ya? Query itu mulai dari tahun 2023. Oke, untuk sejarahnya sendiri Query ada atau enggak, Bang? Jadi sejarahnya Query ini, nama Query sendiri itu kan dari bahasa Inggris yang kalau biasanya itu kita bilang kayak box questionnaire atau pertanyaan. Dan itu melambangkan kayak tempat interaksi. Oke. Lalu dengan logonya ini Ya. kita itu ngasih tahu ke publik secara alam bawah sadar bahwa ini dibikin dari tanda tanya, Ya. biji kopi, Oke, baik. dan ornamen Dayak. Oh, gitu ya, Bang ya. Ya, dan itu kita melambangkan kalau ini loh kita bangun tempat interaksi, fasilitas supaya orang bisa berkumpul dengan nyaman, dengan fasilitas yang baik, Oke. dan ini diciptakan oleh orang lokal kita sendiri Oke, baik, Bang. di tanah Kalimantan. Dan untuk perencanaan karyawan di Query itu bagaimana konsepnya sebagai owner, Bang? Ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi prinsip di mana saya itu kalau merancang SDM itu SDM harus memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya, betul. Dan SDM itu harus punya pengalaman yang tinggi kalau misalnya ikut sama kita. Jadi kalau iya. saya merasa kalau ketika kita merekrut karyawan, kita itu nggak cuman sekedar kayak merekrut untuk oke, kamu kerja terus saya bayar, nggak ada di situ. Karena kayak tugas sebagai kayak pendiri atau pimpinannya menurut saya harus menyediakan masa depan juga. Oh iya, betul. Jadi kayak gimana ya caranya bikin supaya mereka ini punya jenjang karir. Oke, kamu memang ngelola di kafe ini dan kamu itu punya double role biasanya. Ya. Kayak contoh double role tuh, ini ambil contoh. Satu, Syarul itu dia basically ngebar. Dia Iya, sebagai ngebar. barista. Tapi baristanya ini adalah side jobnya dia. Tapi job utamanya
dia adalah kepala inventory-nya kita. Jadi dia bisa ngurusin semua purchasing, database kita sama inventory kita bisa dia urus. Nah, kalau ketika kita buka cabang atau gimana, otomatis dia akan naik lebih atas lagi. Baik, Dan betul. itu akan ada kayak kita bilang pro tinggi. Ya. Jadi pro tingginya itu bisa naik kedudukannya. Iya. Nah, itulah dimana berarti posisi di tempat kita itu possible ada jenjang karir. Nah, itu yang konsep yang saya ciptakan seperti itu. Oke, itu konsep sebagai owner ya Bang ya? Ya. Dan untuk masalah yang sering terjadi itu Bang, rekrutmen karyawan untuk Abang sebagai owner. Saya sebagai salah satu owner sih sebenarnya rekrutmen itu saya nggak pernah pasang atau nyuruh yang gimana itu. Oh, gitu ya. nggak ada. Nggak ada ya Bang ya? Ya sebenarnya itu kalau pas rekrutmen itu yang ngatur itu ya orang khususnya di bawah. Oh gitu ya Bang. Karena ya menurutku gini, kalau aku ngatur rekrutmen, terus habis itu aku nunjuk oke ini harus gini harus sesuai dengan keinginan saya. Kadang itu nggak begitu efektif. Oh, Ini iya, tapi betul. pendapat pribadi ya. Iya siap. Jadi di sini itu lebih ke arah musyawarah. Oke. Misal oke saya pendiri, Ya. terus masnya kerja sama saya. Iya. Gitu. Ketika di interview di sini itu biasanya ada 3 lapis. 3 lapis. Pertama itu kita itu menginterview orang, mencari dasarnya mereka ini kuat atau enggak, apakah mereka itu memang punya kesukaan dalam bidang pekerjaan ini. Terus habis itu misalnya ada skillnya atau enggak, perlu diberi training dulu atau enggak, itu kan dipastikan. Habis itu yang kedua itu dia interview lagi sama kita, tapi untuk lebih ngelihat karakter sama kecocokan. Yang ketiga terakhir itu di interview sama tim supervisornya kita. Sama nanti kita itu pasti tanya sama sesama anak buah lain atau kru operasional, kamu cocok gak sama orang ini gitu loh. Nah ini yang paling penting tuh menurut saya di situ, karena saya rekrut orang, tapi kalau orang yang saya pilih belum tentu cocok sama Mas, gimana? Ya betul. Gitu loh. Berarti kalau secara detail nggak ada ya Bang ya? Secara detail nggak ada. Kayak pengalaman gitu? Saya jujur aja ya, nggak pernah melihat kamu lulusan mana. Oh iya. Kalau saya lebih ngelihatnya itu ke kayak kamu karakternya seperti apa. Kayak kamu karakter orang yang pengen maju, pengen belajar, pengen bangun sesuatu atau enggak. Lebih situ. Oh gitu ya Bang ya. Untuk sistem kerjasama, jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa sistem operasional? Standarnya itu sebenarnya kalau di tempatnya kita 9 jam plus 1 jam istirahat kan. Nah terus untuk aturan shiftnya itu krunya sendiri yang Gitu ya Bang. pilih. Pokoknya saya mau tahunya ya senyamannya kalian lah, mau gimana. Dan untuk masalah izin dan cuti itu gimana Bang? Oh iya, kalau izin udah nggak lewat saya juga. Nggak lewat Abang ya? Itu masih terhubung sama yang sebelumnya. Jadi ibarat nih, saya sama Bang ini tim operasional ya. Terus saya misalnya izin, aduh besok saya harus pergi ke Palangkaraya, ada urusan misal saudara nikah. Padahal saya besok itu jadwalnya saya shift, dan abang itu misalnya malah libur kebetulan besok. Jadi saya bisa kayak saya tanya sama abang, kamu mau nggak tukeran libur ya sama aku? Jadi aku besok nggak masuk, kamu jadi ya masuk. Tapi nanti kamu kamu pengen liburnya kapan, aku yang masuk. Jadi kan sebenarnya tetap secara hitungan liburnya ada. Fleksibel gitu ya Bang ya. Jadi kita fleksibel sekali kalau untuk masalah izin dan cuti. Berarti nggak bermasalah buat izin gitu ya Bang. Kayak kuliah kayak kami nih, kayak kuliah gitu nggak masalah ya Bang ya? Enggak masalah. Oke baik. Jika suatu karyawan ada melakukan masalah, apa saksi buat Abang sendiri sebagai owner? Oke, kalau kita mendefinisikan masalah itu ada ringan ada berat. Kalau masalah ringan itu saya nggak pernah ambil pusing sih. Misal ya ada juga kita punya peralatan di sini mahal. Terus tiba-tiba
hati-hati jatuh perang gitu ya kan. Biasanya sih tetap kita selidikin bareng-bareng dulu. Ini karena kamu memang nggak sengaja sama nggak bisa dihindari, atau memang kamu udah diajarin harusnya kamu itu men-take care ya barang dengan hati-hati atau baik, tapi kamu tetap abaikan dan kamu tetap pecahin. Tapi kalau misalnya itu terjadi pun ya udah ya, paling kalau di sistemnya kita nih ya, saya nggak mau kasih pressure ke tim, jadi ya lebih ke arah kayak biasanya kayak dibercandain aja lah, gini ya pecahin terus kamu tuh jadi beban. Paling cuman di gitu. Berarti membuat saksi yang berat itu nggak ada ya Bang ya? Sanksi yang itu ranahnya itu ke kriminal sama tidak bermoral sih, itu kena sanksi yang berat ya. Untuk karyawan Abang sendiri ada berapa buat di query ini? Kita 16 karyawan ya Bang ya? Oke, baik Bang. Jika diperbolehkan, apakah kami bisa tahu untuk gaji di query ini Bang? Gaji ya kita itu startingnya itu kalau pas lagi fase training itu 50% dari UMR nanti. Kalau nanti udah mulai masuk itu naik 65%. Jika ada pemecatan untuk karyawan tuh Bang, bagaimana menurut Abang? Kita nggak pernah pecat karyawan. Memang prinsip kita nggak memecat karyawan. Mungkin cukup aja Bang pertanyaan-pertanyaan kami dari mahasiswa. Terima kasih Bang atas infonya, pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Iya. Ya. Oke, Sama-sama banyak Mas. Can't help but wish that I was there, like where I'd love to be. Oh yeah.